Saya akan menyaksikan bagaimana kami beberapa waktu yang lalu mengalami kecelakaan yang cukup luar biasa bagi saya, saudara ya. Karena saya percaya dalam hidup ini Tuhan itu mengizinkan segala perkara, itu pasti Tuhan punya maksud bagi kita, katakan amin. Ya, jadi nggak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa maksud. Itu ceritanya beberapa waktu yang lalu saya tuh diundang pelayanan di Rayon 3, itu dari gerejanya Bu Christine Farakimela, saudara, di Anyer. Saya telepon, oke, jadwalnya udah lama, saya udah oke. Beberapa minggu sebelum itu, seminggu sebelumnya, ada gereja besar Jakarta telepon, Bu, besok minggu kosong nggak? Saya bilang, nggak bisa, saya ada pelayanan di Anyer. Dia bilang gini, Bu, di gereja kita loh ya, 4 kali ibadah loh Bu. Ibu ngapain jauh-jauh ke Anyer? Jauh, tolnya mahal, bensinnya mahal, ya. Tapi dia untung nggak ngomong ini, amplopnya kecil, untung nggak, saudara ya. Lalu dia cuma ngomong, ya nggak usah jauh-jauh deh Bu, cancel aja sana, Ibu di sini. Tapi itu juga menjadi sebuah tantangan bagi saya, saudara, karena memang kalau dipikir lebih enak yang di Jakarta lah, gerejanya lebih gede, kita ya memang amplopnya juga lebih gede, pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Saudara butuh duit nggak? Pendeta butuh duit nggak? Iya, kita beli beras pakai duit, bukan pakai iman. Lalu tapi saya berhasil dan memang saya udah komitmen sama Tuhan, saya nggak mau merubah-rubah, apalagi cuma karena amplop apa. Saya percaya Tuhan tuh sanggup mencukupi kebutuhan kita. Jadi saya langsung tolak, oh nggak bisa Bu, nggak, saya udah komitmen sama jadwal. Akhirnya tiba harinya, ya kita mau berangkat ke sana, saudara, hari Sabtu. Ya kita disuruh berangkat dari Sabtu itu karena Minggu paginya itu pelayanan, takutnya nanti nggak nyampe. Kita mau berangkat itu pagi-pagi, saya nggak tahu ya. Jadi beberapa hari sebelum itu rumah kami kemasukan maling. Jadi bertubi-tubi loh, saudara. Ya malam-malam kemasukan maling, ya lumayan. Yang hilang yang ada Apple-nya semua, yang dia ambil, saudara. Jadi saya tuh waktu kita kemalingan tuh tiba-tiba sadar waktu pagi ya, nyari handphone, kok nggak ada handphone. Lihat di situ laptop kok juga nggak ada, anak saya handphonenya juga nggak ada, semua ketinggalan di ruang tamu ya. Saya punya saya bawa, saudara. Jadi lolos pada malam hari itu. Lalu waktu sadar, aduh hilang semua, saudara. Lumayan nih di total-total. Nah waktu itu saya juga bertanya sama Tuhan gini, Tuhan, kita kan tidur malam udah berdoa, bener nggak? Tuhan tutup bungkus ya tempat kami, rumah kami, bala tentara malaikat surgawimu berkemah, jagai rumah kami ya. Jangan suruh Tuhan jaga rumah ya. Orang Kristen tuh kalau berdoa suka salah, Tuhan jagai rumahku, jagai duitku, jangan, saudara ya, minta malaikat yang jaga, amin. Lalu saya tuh berpikir pagi itu saya sama suami gini, kita ini dosa apa ya? Maksudnya rumah orang yang lebih berdosa dari kita tuh kan banyak. Saudara juga berpikir begitu kan, kalau kena sial kan, maksudnya orang yang lebih jahat dari kita, yang lebih berdosa dari kita tuh banyak lah, kok kita yang kena musibah, bener nggak? Ngaku. Ya, saya juga begitu soalnya. Jadi saya waktu itu sama suami gini, kenapa ya rumah kita kok bukan tetangga kita? Kenapa kita? Itu belum seminggu kita belum temuin jawabannya, saudara. Terus Sabtu itu kita mau berangkat, naik mobil semua, ngajak anak bertiga, ya naik. Ya sebelum berangkat kami seperti biasa selalu berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau mau kemana-mana jangan lupa berdoa. Sertakan Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan. Kami berdoa, saya yang pimpin doa, saudara, di mobil. Tuhan sertai perjalanan kami mau pelayanan di Anyer. Segala roh maut, kecelakaan, ya kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Anak saya juga ikut semua, dalam nama Yesus, semua menengking. Di perjalanan kita putar lagu-lagu puji-pujian loh. Ya bukan, abang ini lihat-lihat bodiku yang seksi, bukan loh. Ya itu di jalan tuh udah ku diberi kuasa. Anak saya suara 1, yang satu suara 2, saya suara 3. Dari Raja Mulia, itu satu album habis, saudara. Kita putar, diulang-ulang ya sampai ketiduran karena capek kan. Nyanyi terus, ketiduran, suami saya nyetir. Waktu sampai di Cilegon Timur,
Itu mau exit tolnya itu saudara menikuk begini ke kiri, membelok gini, sama menurun. Turunnya itu tajam. Jadi waktu itu berhenti mau bayar tol, ya. Berhenti mau bayar tol, suami saya udah berhenti. Waktu berhenti dia bangunin saya. Say, bangun, katanya dia, udah sampai loh, udah menyampe, siapin uang tol. Saya lagi ngambil uang di tas begini, saya cuma dengar suami saya bilang gini, Tuhan Yesus tolong. Saya baru mau tanya dia, Tuhan Yesus tolong ini maksudnya apa? Saya baru mau angkat muka begini, saya rasakan benturan yang keras sekali di mobil kami. Lalu mobil kami terbalik ke jalur sebelah jalan tol, airbagnya keluar semua, ya mungkin bisa ditayangkan saudara. Jadi ternyata yang hantam mobil kami, ya, ini mobil saya lagi yang pas dari belakang bus itu ya, ini yang pas di terbaliknya, yang ada busnya saudara. Yang nabrak mobil saya itu adalah bus, yang ada busnya ya Leo, yang ada bus. Ya. Mati mic saya. Baterainya habis. Yang nggak usah dimatiin Leo. Serius loh ini. Ya. Jadi yang ada mobil busnya, yang ada mobil busnya. Ya, yaudah, ya nggak usah nanti urusan sama saya kalau nanti ya. Saya sudah suruh siapin tuh fotonya. Jadi saudara, kita berhenti ternyata dari belakang itu bus laju prima. Itu lajunya benar-benar prima. Sampai nggak ada rem saudara, dan itu posisi kan menurun. Mobil kami pas di depannya bus itu, dia hantam saudara, terus akhirnya untung suami saya tuh banting setir ke sebelah kanan, jadi kita terbalik ke kanan. Kalau enggak, itu ada 5 mobil di depan kita. Saya nggak tahu mobil kita jadi apa kalau dia, karena itu benturan yang keras sekali. Ya ini gambar cuma ini aja, saudara. Ya. Jadi ya itu bagian belakangnya saudara. Anak saya yang paling kecil tidur di situ melintang. Ini ngapain bapaknya di situ ya? Ini bagian belakang saudara, lihat tuh, sampai penutupnya mobil terangkat begitu saudara. Itu anak saya yang paling kecil tidur di situ melintang. Yang 2 di tengah, saya sama suami di depan. Waktu kejadian itu saya nggak tahu anak saya itu sudah di pangkuan saya. Bilang wow. Alkitab berkata, malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Cukup foto-fotonya ya. Soalnya dia nggak ketemu yang ada bus. Jadi saudara ya, itu malaikat Tuhan, saya percaya waktu kejadian itu terjadi, itu malaikat tuh memang heboh dan rame, bingung ya. Malaikat tuh sibuk semua. Bukan kepalanya, tangan semua. Saudara tahu, kami terbalik, saya baru rasain yang namanya airbag mobil keluar saudara. Jangan pernah ada yang mau rasa. Karena itu benturannya memang keras sekali. Lalu kan itu dia ada uap asap putihnya semua kan, waktu airbag itu keluar, baunya plastik itu kayak gas. Lalu mobil kami penuh asap, terbalik gitu. Ya lalu saya buka jendela, ya saya berdiri di setir saudara ya. Untung saya memang dulu mantan preman. Jadi anak saya yang 2 tidur di tengah, yang 1 tuh tidur di atas kaca pecah, yang sebelah sini. Ya malah begitu sadar, bukan hanya apa-apa, langsung ini, handphoneku mana? Aduh memang anak zaman now saudara ya. Yang dicari duluan handphone loh. Lalu saya bersyukurnya saudara, mereka tuh kaget, cuma nanya gini, Mam ada apa? Lalu saya tuh buka, saya minta tolong sama orang ya, katanya orang udah mulai teriak, mobilnya berasap loh, mau terbakar. Jadi orang malah menjauh dari mobil kami, karena mereka takut mau meledak. Namanya orang tuh kan mau cari selamat sendiri-sendiri ya, bener nggak? Jadi lari saudara, saya bilang, Pak tolong Pak. Saya angkat anak saya, bapak yang 1 turun dari mobil Pajero, dia di sebelah sana, lari, dia bilang ada anak kecil, ada yang teriak mau meledak mobilnya. Jadi dia nggak saudara maju gini, mau meledak. Ya saya tuh, Pak anak saya tolong Pak, dia lari lagi, aduh terbakar. Saya bilang, bencong cepet tolong. Ya udah, soalnya udah panik saudara. Akhirnya
dari mobil langsung dia bilang, ada anak kecil itu loh. Dia nggak peduli, saya lempar anak saya satu. Akhirnya keluar ya dari jendela depan semua. Ya saya udah mau turun, suami saya gini, saya belum lepas safety belt. Oh ya, hampir saya lupa suami saya, saudara. Ya akhirnya saya bukain dia, lalu saya keluar. Saudara tahu ya, yang mengherankan itu semua ya, orang itu jadi wah kita dikerumunin semua orang pakai jubah, astagfirullah ya Allah ya, tapi kita tuh haleluya puji Tuhan nggak ada satu luka di tubuh kita. Kok nggak wow ya? Nah, itu busnya tuh ya. Saudara bisa bayangkan bus itu bannya aja tuh setinggi mobil kita loh. Bus laju prima, ya itu memang lajunya prima, saudara. Ya bener, saya nggak bakal lupa itu bus namanya ya. Sopirnya langsung lari, ya copot baju, lari ke sawah-sawah karena takut dipukulin. Bayangkan 5 mobil di depan kita dia hantam, tapi udah tidak sekeras mobil kami karena mobil kami yang pertama. Lalu akhirnya dari pihak DLAJR datang, semua datang, kita dibawa ke rumah sakit. Suami saya tetap tinggal, dia beresin lah barang-barang. Waktu mobil itu kebalik, saya ingat puji-pujiannya masih mengalun, nggak mati tape-nya. Pas lagunya, ku bersyukur selalu sebab engkau yang mengasihiku. Saya bilang beneran, bersyukur selalu. Kalau mengalami hal baik, bersyukur. Bener nggak? Kalau kayak begini, siapa yang mau bersyukur? Lalu kita dibawa ke rumah sakit, suami saya tinggal di situ sampai di rumah sakit. Ya cuman untuk memang prosedurnya seperti itu dari Jasara Harja ya, harus dibawa ke rumah sakit, diperiksa lah apa yang salah, apa-apa. Anak saya cuman diberesin, jadi nggak ada satu luka apa-apa. Saya nggak diapa-apain sama anak saya yang kecil, cuma anak saya yang gede aja. Terus saudara, saya lagi duduk di situ, ada kameramen datang dari Trans TV. Yang korban kecelakaannya mana? Korban kecelakaannya mana gitu ya. Terus susternya bilang gini, kayaknya ibu itu deh. Iya ya bu, ibu tadi yang kecelakaan. Saya bilang iya saya mas. Enggak, yang mobilnya Honda Freed yang hancur itu loh. Iya saya. Nggak mungkin. Dia tuh berharap saya saudara, ya kepalanya diperban, ya kakinya gini, ya dia berharapnya gitu. Terus dia mau wawancarai saya, aduh leherku patah gitu ya. Memang orang itu karena lebih suka bad news daripada good news ya. Bener nggak? Jadi saya bilang iya saya mas saya. Dia lihat dari saya dari kepala sampai kaki, ibu yang mobil pertama ditabrak loh bu. Iya saya. Jadi gimana? Mau jadi wawancara apa enggak ini? Ya akhirnya dia bilang iya bu, jadi bu ya. Saya cuma bilang puji Tuhan. Jadi kronologisnya seperti ini saudara. Waktu di rumah sakit kita tuh cuma dengar dokter suster tuh, kan itu rumah sakit Islam. Gini semua gini, subhanallah. Ya astaga ibu katanya. Saya tuh lihat di foto mobilnya ibu tuh ya hancur kayak begitu, tapi ibu nggak apa-apa bu. Itu tempat sering banget orang kecelakaan dan mati di situ. Itu berapa hari yang lalu suami istri bu meninggal di tempat itu. Mobilnya nggak apa-apa, orangnya mati di dalam. Jadi saudara begini ya, kita ini kan nggak tahu di tempat-tempat tertentu itu waktu dibangun jalan kita nggak tahu pemborongnya potong kerbau, lalu mereka tanam kepala kerbau di situ, lalu mereka baca-baca. Nah biasanya di tempat seperti itu ada kutub. Nah saya waktu jalan berangkat, saya tuh berdoa, saya patahkan setiap kutub maut, roh kecelakaan. Tapi itu saya baru ngerti setelah terakhir saudara. Oke, saya kembali dulu di situ, kata teman pendoa saya gini, malah puji Tuhan, Tuhan itu malah mobilmu tuh diizinkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk patahkan roh mautnya. Karena kalau bukan kalian hari itu tuh mesti ada yang mati. Saya mikir-mikir, tapi gak gitu juga kali. Ini udah saudara, shock terapi banget loh, shock. Aduh itu bener-bener. Akhirnya suami saya di TKP, polisi datang saudara. Polisinya lihat suami saya, bapak ya yang punya mobil. Iya lihat mobilnya hancur itu. Dia bilang, ya Allah, suami saya dibelai-belai gini, sabar ya pak ya, istighfar. Memang kita tuh nggak tahu namanya juga musibah ya pak ya. Terus dia bilang sama suami saya gini, untung bapak sendirian.
Polisi kepo, nggak tahu apa-apa ya, nggak tanya-tanya. Untung bapak sendirian. Ini kalau bapak ajak keluarga dengan model mobil begini, mesti ada yang mati. Suami saya bilang, saya berlima pak sama istri dan anak saya. Astagfirullah. Yang sabar ya pak. Dia tanya, terus istri dan anak mana? Dibawa ke rumah sakit. Subhanallah. Dia udah bayangkan ya dukanya. Terus dia tanya sama suami saya, jadi gimana pak? Sabar pak, memang ya, aduh kita itu nggak tahu pak, pokoknya tapi ya Allah itu pasti. Suami saya bilang, iya pak, puji Tuhan pak, haleluya. Istri anak-anak saya tidak ada satu luka goresan pun. Dia bilang, subhanallah. Puji Tuhan Yesus. Akhirnya ya suami saya datang, ya saya sama anak-anak di rumah sakit. Waktu itu ada teman kita datang dari Jakarta, mereka mau jemput kita, dengar kecelakaan, ya lihat foto-foto ya di Facebook, ya lalu dia datang, saudara, waktu dia datang itu ini setelah kecelakaan, ini foto kami setelah kecelakaan. Tolong saudara perhatikan, tidak ada tuh satu yang kurang pun. Tuhan kita ajaib, dahsyat, malah ganteng-ganteng. Jadi saudara, waktu itu ya teman saya datang ke rumah sakit bawa mobil mau ajak kita pulang. Dia cari parkiran, kita di depan rumah sakit kan semua berdiri. Dia cari parkiran, kita gini, pak, wih, pak. Dia ngeliatin kita, nggak jadi parkir kan, mobilnya terus sampai ke lobi. Dia bilang, katanya kecelakaan. Iya kecelakaan. Kok nggak apa-apa, kurang ajar ya. Memang orang itu sudah, kok nggak apa-apa? Iya pak, puji Tuhan, haleluya. Ya udah pulang yuk. Ngapain pulang, saya bilang. Nah terus, ya tetap pelayanan udah sampai sini. Oh gitu. Jadi mereka pulang. Kita dibawa ke hotel. Sampai di hotel kami sekeluarga menyembah Tuhan. Kita nyanyi, tapi saudara jujur ya, saya belum bisa terima dengan apa yang terjadi. Sekali lagi saya bilangin, Tuhan, mobil orang yang berdosa di situ banyak. Yang lagi merokok, yang lagi bersinah, yang selingkuh itu mesti ada. Tapi kenapa mobil kami? Lalu saudara dapat SMS, ada yang ngomong, Bu, yang kuat, yang sabar ya, Tuhan pasti punya rencana. Yang menyakitkan ada yang SMS, Bu, introspeksi diri. Ya, ibu itu hamba Tuhan. Kenapa mengalami hal yang sial? Saudara, ini tolong saudara itu agak bijaksana kalau ngasih penghiburan. Karena saudara itu kata-kata yang sangat membunuh ya, memisahkan antara roh dan tulang sumsum. Itu orang nggak usah disuruh introspeksi, kan kita tuh hadapi begitu, kita introspeksi nggak? Ya pasti kan. Nah yang lebih menyakitkan lagi, kalau saya tuh ada salah, saya lagi bersinah, saya selingkuh sama orang, atau saya nipu orang, tuh saya mengalami begitu, kan enak, saya langsung tahu ini mesti Tuhan marah karena saya selingkuh. Atau ini Tuhan pasti marah karena saya nih narkoba. Atau ini Tuhan marah nih mesti, kan enak. Soalan saya lagi merasa berkudus banget di hadapan Tuhan. Ngerti gak sih? Bener saudara. Jadi waktu itu suami saya juga bilang gini, Say, tahu nggak? Tadi malam itu sebelum kita pelayanan, aku nyembah Tuhan sampai jam 2 malam loh, di atas main piano sambil nangis-nangis. Dan saya bilang, iya, dan saya, kamu tahu, ya kalau tahu begini saya terima aja tuh jadwal di Jakarta. Akhirnya saudara, kita udah pelayanan hari Minggu ya, mereka dilawat Tuhan, kita pulang ke Jakarta 1 bulan, hampir 1 bulan kami berdua benar-benar dalam keadaan iman yang down. Kenapa? Karena kami merasa Tuhan jahat sama kami. Dan itu ternyata perasaan yang sangat membunuh iman ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Ketika Yesus disalib, saudara, pergumulan yang terakhir di atas kayu salib yang sangat Yesus takutkan dan dia paling takutkan, dia bilang apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia bilang, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Kita merasa kita melayani Tuhan. Kita merasa kita jadi orang Kristen yang baik-baik.
Kita mengungkapkan semua kebaikan-kebaikan kita, tapi apa yang Tuhan buat? Suruh percaya bahwa Tuhan baik, rencananya indah, rancanganmu. Apalagi orang bilang, Bu introspeksi diri. Dia kirim ayatnya, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi ibu kecelakaan. Itu saudara sakitnya itu di sini semua sakit. Kita seminggu itu nggak bisa angkat leher loh. Mungkin karena benturan yang keras sekali, kita kan lagi duduk tuh, dibentur begitu, angkat leher tuh nggak bisa. Jadi tidur, angkat leher begini, bangun tuh nggak bisa. Jadi kayak apa ya, uratnya itu kayak ototnya itu, saya sampai pikir apa saya mau stroke ya. Tapi ternyata anak-anak saya juga mengalami yang sama. Oh berarti ini memang bawaannya syok ini. Sebulan itu kita nggak bisa. Ini kita berdua sama suami cuma kalau sore duduk di depan meja lihat-lihatan gini, kenapa ya? Kenapa ya Tuhan itu, kenapa ya? Kan selama ini saya kesaksian tuh enak-enak loh saudara. Bayar rumah nggak bisa bayar 400 juta, dibayari Tuhan. Enak nggak? Enak, tenan itu enaknya banget. Ya, kesaksian apa? Mau gini, nggak ada duit, dikasih Tuhan. Kesaksian saya tuh semua yang enak. Nah baru kali ini nih nggak enak. Jadi saya tuh bingung, saya mau saksikan apa? Yang lebih heboh lagi, ada orang di Facebook ngomong gini, aduh Bu, ibu ngalami kayak begitu, saya percaya abis ini mesti ibu dapat bahan khotbah yang lebih dahsyat. Saya bilang, tapi nggak gitu juga kali Tuhan mau kasih khotbah, masa saya ngalami begitu. Saudara tahu, seminggu sebelum itu saya sama suami baru ngalami mujizat. Ya kita itu waktu itu ngitung-ngitung, kita nih dulu bermasalah dengan kredit card karena waktu kita bayar menyicil rumah, kita sering gesek tunai. Kalau belum ada duit, kita gesek tunai kredit card buat bayar cicilan rumah. Ya, bukan buat hura-hura beli tas, enggak, itu kredit card kita gesek tunai, ambil buat bayar cicilan rumah. Lalu seminggu sebelum itu, saya itu hitung-hitung saudara, saya cicil limit, minimal. Saya bilang sama suami, saya hitung ya, setiap bulan kita bayar bunga bank ini 5 juta loh, bunganya tok. Saya bilang saya nggak rela loh, ini uang 5 juta dikasih buat bank loh bayar bunga. Saya mau sertakan Tuhan, saya bilang, untuk selesaikan ini utang. Lalu saya bilang sama suami, saya mau berdoa ya, lihat mesti ada mujizat Tuhan bikin. Bener, nggak lama setelah itu ada ibu-ibu ngajak saya ketemuan. Bu Devi bisa ketemu sama saya, ketemu, dia cerita masalahnya dia gini-gini. Lalu tiba-tiba dia gini, Bu, saya tuh digerakkan Tuhan. Saya waktu saat itu sama suami ngitung-ngitung 80 jutaan kalau kita mau lunasin. Uang dari mana ya? Tapi bagi Tuhan nggak ada perkara yang mustahil. Lalu ibu itu ngajak saya ketemu, habis cerita masalahnya, nih Bu, saya digerakin Tuhan nih. Kenapa Bu? Tuhan suruh saya berkati ibu 100 juta. Nggak wow ya? Buat saudara uang 100 juta itu biasa ya. Buat saya wow. Saya bilang, iya Bu, nggak tahu ini, pokoknya Tuhan yang suruh, dia bilang. Kan itu jawaban banget saudara, bener nggak? Kita butuhnya 80 loh, dikasih 100 juta loh, sisa 20. Lalu kita udah beres-beresin. Nah malam itu saya bilang gini sama suami, kita di hidupnya enak banget ya, udah nggak ada masalah. Bukankah orang yang hidupnya enak itu yang tidak ada utang? Halo? Mau sekaya apapun saudara, ada utang, cekot-cekot. Amin. Sebaliknya, makan kerupuk, sambal, tempe, nggak ada utang, happy. Haleluya Pak. Banyak utang ya Pak. Berdoa. Ya Tuhan sanggup. Tapi jangan utang terus suruh Tuhan bayar terus. Lalu saudara, saya bilang sama suami saya gini, enak banget loh hidup kita, kredit card selesai, rumah udah lunas, nggak ada cicilan. Tapi saya bilang gini, tapi ini nggak bener loh. Kata suami saya, kenapa? Hamba Tuhan itu hidupnya enak terus, nggak bener. Bilang amin. Orang Kristen itu hidupnya enak terus, nggak bener itu. Bilang amin. Jangan menatap saya seperti itu. Ngomong amin saja. Kayaknya aminnya agak berat gitu ya. Lo bener saudara, orang Kristen, orang hamba Tuhan hidupnya keenakan itu nggak bener.